Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Namo Buddhaya. Salam buat sahabatku penghayat. Oke. Salam santun buat sahabat-sahabat Muslim, sahabat Kristen, sahabat Buddha, penghayat, dan semuanya. Kita ingin berbagi tentang setan, roh halus. Apa hubungannya dengan kearifan lokal yang ada di Nusantara? Kita mau berbagi. Jenius Bali, kearifan lokal yang ada di Bali, apa hubungannya dengan yang ada di Jawa? Tentang setan, demit, genderuwo, kuntilanak, memedi. Kita ingin berbagi. Karena saya pernah bertukar pikiran dengan sahabat, para bapak-bapak kiai, dan teman-teman juga dari Tanah Batak. Kita ingin berbagi, sahabat. Mari lihat, aku ingin memvisualisasikan tentang roh-roh halus yang ada di tanah Bali. Aku ingin menggambarkannya. Oke, mari ikuti aku. Oke sahabat, kita ingin memvisualisasikan, menggambar tentang seekor binatang gaib yang ini mirip dengan kambing, mukanya mirip dengan kuda. Nah ini kupingnya itu lebar sekali, sangat lebar. Nah ini binatang ini biasanya tuh ada di tempat yang sangat sepi, yaitu akan kelihatan dan akan mengejar. Nah apabila kita dikejar, kita jatuh, nah kemudian kita luka, nah darah kita itu dijilat. Nah kalau sudah darah kita dijilat itu, nah kita akan sakit. Nah tentu kita harus menebusnya dengan upakara. Ini kalau di Bali namanya bebe. Jadi ini binatang gaib yang namanya bebe. Nah kalau di daerah di tanah Batak namanya si bulambang gitu. Jadi hampir sama. Nah ini cuman ini sangat menakutkan sekali. Jadi binatang yang sangat aneh. Akhirnya kita merasa ketakutan. Ini namanya bebe. Ya, inilah pengalaman yang mungkin saya bisa gambarkan karena saya dapat melihat langsung. Oke. Nah selanjutnya mungkin saya bisa menggambarkan visualisasi gambar tentang gamang. Nah gamang inilah biasanya beliau tuh tinggal di hutan-hutan atau di tempat-tempat yang semak belukar. Nah di sini biasanya beliau jahil dan sangat jahil sekali. Jadi kalau ada orang masuk ke alamnya dia, ke tempatnya dia di hutan, nah mereka akan memanggil namanya. Nah setelah kita dipanggil nama kita, kemudian kita tertegun dan kita mendengarkan dan mencari pusat panggilan itu. Nah terus kita mencari, akhirnya kita dibingungkan. Nah kita bisa hilang. Nah kalau kita sudah hilang, berarti kita sudah termakan oleh dia, bisa membingungkan kita. Namanya gamang. Gamang ini biasanya orang akan hilang dan kalau ditebus dengan upakara dipanggil, kemungkinan dia akan kembali. Nah kalau dia bisa, nah itu akan menghilang. Jadi menghilang ke alam gamang. Nah kalau di ini apa namanya, di tanah Batak namanya tomang gitu lah. Tomang di Jawa mungkin namanya genderuwo. Nah, genderuwo kalau di Jawa.
Ini namanya gamang. Nah, gamang ini akan dia tidak senang kalau alamnya dia, tempatnya dia itu dimasuki atau jalani oleh manusia. Di sana akan mengganggu, dia akan membuat kita akan hilang. Nah, lah di Bali namanya lebih dikenal dengan gamang. itu visual saya. Nah, selanjutnya mungkin kita pernah mendengar yang namanya, kalau di Jawa lebih dikenal dengan kuntilanak. Di Bali itu namanya buta cuil. Nah, buta cuil adalah sesosok manusia dulu yang meninggal, perempuan yang meninggal yang tidak diupacarai sedemikian rupa. Akhirnya dia rohnya itu kesana kemari, nggak ada tempat. Jadi kalau kuntilanak yang ada di Bali itu namanya buta cuil. Jadi dia, saya lihat memang tidak pernah saya lihat kakinya, cuman beliau tuh seperti loncat-loncat dari pohon satu ke pohon lain. Nah, dia kalau di Bali kebanyakan menangis. Nah, dia sedih, menangis. Nah, itu. Kalau di Bali lebih dikenal dengan buta cuil. Nah, kalau di Jawa kuntilanak. Nah, kalau di tanah Batak mungkin kalau nggak salah itu namanya si Bulambang. Nah, itu jadi di Nusantara ini yang namanya tuh rohnya tuh sama tapi namanya berbeda. Jadi di Nusantara ini mungkin di daerah lain, di Kalimantan itu ada. Nah, ini namanya buta cuil kalau di Bali. Jadi mereka lebih suka nangis, minta tolong, terseduh-seduh. Jadi banyak juga mengidentikan dengan memedi. Nah, kalau di Bali memedi. Jadi ini mereka menakut-nakuti, mereka juga sering mengganggu orang-orang. Jadi orang pada takut. Nah, itu namanya memedi. Oke sahabat, kita lanjutkan. Mungkin saya dapat menggambarkan visualisasi gambar tentang jin. Nah, kalau jin ini kalau di Jawa itu namanya jin. Kalau sahabat Islam itu menamakan jin. Nah, kalau di Bali namanya wong samar. Nah, wong samar ini karena samar ya, jadi lebih dia tuh tidak kelihatan, samar-samar tapi jelas gitu. Cuman yang jadi menjadi ciri khasnya dulu di bawah hidung itu udah ada ini rata, itulah wong samar. Jadi saya gambarkan di sinilah wong samar, jadi jin yang sudah mendapat anugerah siwa. Jadi nah, ini saya gambarkan adalah jin berantai. Kalau di Bali namanya tuh Banaspati merantai itu. Jadi kaki tangannya semua diikat dengan rantai. Nah, ini yang pernah saya lihat. Karena beliau ini yang sangat ciri khasnya beliau inilah yang saya lihat tuh maaf ya, kelaminnya itu kelihatan. Jadi berantai tanpa kain sedikit pun dan marah kelaminnya yang kelihatan. Nah, ini namanya kalau di Bali namanya banas berantai, banas meantai itu. Jadi kalau jalan dia berbunyi sreng 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 gitu. Nah, ini biasanya sangat menakutkan, mengerikan, pakai taring segala. Dan ini biasanya di Jawa mungkin disebut dengan Gondorowo, mungkin Putu Ijo ya. Nah, kalau di Bali ya ini namanya banas berantai. Jadi ini yang pernah saya lihat dan ini memang sangat mengerikan sekali, ada taringnya segala. Nah, kalau mungkin di di tanah Batak mungkin disebut dengan begu ganjang. Nah, itu sangat mengerikan sekali. Ini akan membuat kita takut, lari, dan bahkan mungkin akan terngiang-ngiang
setiap kita mengingat sama beliau yang pernah dilihat. Nah, ini sangat mengerikan, besar, gede, tinggi. Nah, ini kalau di Bali namanya Banas Meranti, dan banyak sekali. Tapi yang pernah saya lihat, ini yang pernah saya lihat adalah yang saya visualkan sekarang. Yang lain belum pernah saya lihat. Akhirnya saya bisa visualisasi kayak gini karena saya pernah melihat. Kalau di Bali itu banyak yang belum kita kupas dan belum pernah saya lihat. Itu kalau sungsang itu namanya tuh, banyak juga yang namanya jadi macan, ada namanya ular-ular besar. Nah, itu jadi di Bali banyak yang belum kita bisa melihat dan mengartikan. Oke sahabat, hanya itu yang bisa saya bagi, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian. Inilah suatu visualisasi, dan memang pernah saya menurunkan roh-roh jadi di pohon besar, jadi sana kita dapat bertemu dengan roh-roh itu. Oke, terima kasih. Oke kalian, saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau mungkin berlebihan. Saya mohon maaf sekali. Kali ini menyangkut alam gaib. Kalau orang Bali bilang alam niskala. Saya berbagi tentang pengalaman saya sendiri, tidak konon katanya. Terima kasih. Saya ingin pamit. Oke. Om Santi, Santi, Santi.